Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan pembahasan tentang sejarah bangsa Arab sebelum masuknya Islam. Membicarakan masyarakat Arab pra-Islam, pasti kita akan membayangkan masa-masa jahiliyah saat sebelum Islam itu datang. Pemahaman tentang bangsa Arab sebelum masuknya Islam memiliki peranan penting bagi kita untuk dapat memahami tentang agama Islam itu sendiri. Islam muncul sebagai upaya untuk memberi jawaban terhadap problem-problem kemanusiaan seperti kondisi sosial, politik, maupun ekonomi yang sedang melingkupi masyarakat Arab saat itu. Sekilas tentang bangsa Arab sebelum masuknya Islam. Bangsa Arab sebelum masuknya Islam telah mempunyai berbagai macam agama, adat istiadat, dan peraturan-peraturan hidup. Penduduk bangsa Arab terbagi menjadi dua, yaitu penduduk gurun pasir yang hidup secara nomadik dan penduduk negeri yang hidup secara menetap. Kemudian bangsa Arab waktu itu juga memiliki keterbatasan dalam kemampuan membaca dan menulis, sehingga sejarah mereka jarang dituliskan dalam buku-buku sejarah. Kehidupannya dapat kita ketahui dari kitab suci, syair-syair, dan cerita-cerita dari perawi-perawi. Letak geografis. Bangsa Arab yang berdiam di Jazirah Arab terletak di Asia Barat. Secara jelas daerahnya berbentuk memanjang yang dibatasi oleh Laut Merah di sebelah barat, Teluk Persia di sebelah timur, Laut India di sebelah selatan, dan Suriah atau Mesopotamia di sebelah utara. Pada dasarnya bangsa Arab sebelum Islam tidak hanya di daerah Jazirah Arab saja, akan tetapi pembahasan bangsa Arab pra-Islam hanya dibatasi di daerah Arab saja. Posisi bangsa Arab. Dilihat dari kondisi internalnya, Jazirah Arab hanya dikelilingi oleh gurun dan pasir di segala sudutnya. Karena kondisi seperti inilah yang membuat Jazirah Arab seperti benteng pertahanan yang kokoh, yang tidak memperkenankan bangsa asing untuk menjajah, mencaplok atau menguasai bangsa Arab. Sedangkan hubungan dengan dunia luar, Jazirah Arab terletak di benua yang sudah dikenal semenjak dahulu, yang mempertautkan antara daratan dengan lautan. Sebelah barat merupakan pintu masuk ke benua Afrika. Sebelah timur laut merupakan kunci untuk masuk ke benua Eropa, sedangkan sebelah timur merupakan pintu masuk bagi bangsa-bangsa non-Arab seperti Timur Tengah dan terus membentang ke India dan Cina. Karena letak geografisnya tersebut, sebelah utara dan selatan Jazirah Arab menjadi tempat berlabuh berbagai bangsa untuk saling tukar-menukar perniagaan, perdagangan, agama maupun seni. Pembagian bangsa Arab berdasarkan keturunannya. Ditilik dari silsilah keturunan dan cikal bakalnya, para sejarawan membagi kaum bangsa Arab menjadi tiga bagian, yakni yang pertama adalah Arab Abadiyah, yaitu kaum-kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit seperti kaum Ad, Samud, Tasem, Jadis, Imlaq, dan lain-lain. Yang kedua adalah Arab Aribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub, Yasjub bin Kahtan, atau disebut juga dengan kaum Kahtaniyah. Yang ketiga adalah Arab Musta'rabah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang juga disebut dengan kaum Adnaniyah. Pembagian bangsa Arab berdasarkan pemukimannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bangsa Arab dapat diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan tempat tinggal atau pemukimannya. Yang pertama adalah Al-Badwi, yaitu penduduk padang pasir yang nomaden dan bertahan hidup dengan cara berburu dan berternak. Karena nomaden, mereka tidak banyak membangun peradaban, sehingga sejarah mereka tidak diketahui dengan tepat dan jelas. Yang kedua adalah Al-Hadar, yaitu penduduk di daerah subur yang menetap di kota-kota dan memiliki mata pencarian yang beragam, seperti berdagang, bercocok tanam, dan industri. Mereka berhasil mendirikan peradaban dan kerajaan seperti masyarakat Yaman, Hijaz, dan sebagainya. Kehidupan sosial budaya bangsa Arab sebelum masuknya Islam. Bangsa Arab memiliki sejumlah suku dan karakter khas. Sejumlah suku tersebut saling bersaing yang pada ujungnya melahirkan peperangan antar suku, yang dengan ini juga disebut dengan masyarakat jahiliyah. Solidaritas kesukuan dalam kehidupan masyarakat Arab dikenal amat kuat. Dalam masyarakat nomaden, benturan antar suku atau pertumpahan darah sering terjadi disebabkan perebutan sumber air, rerumputan, dan lain sebagainya. Masyarakat Arab sebelum datangnya Islam dikenal dengan sebutan masyarakat jahiliyah. Kondisi alam sepertinya kurang berbelas kasihan, memberi pengaruh pada bentuk fisik dan psikis yang khas baik positif maupun negatif. Kondisi ekonomi bangsa Arab sebelum masuknya Islam.
Bangsa Arab pra-Islam memiliki beberapa bidang pencarian seperti pertanian, perdagangan, peternakan yang menjadi sumber kehidupan bagi mereka. Pertanian memiliki beberapa sistem, yakni pertama sistem sewa menyewa dengan emas atau logam mulia, gandum atau produk pertanian sebagai alat transaksinya. Yang kedua adalah sistem bagi hasil seperti separuh untuk pemilik dan separuh untuk penggarap dengan bibit dan ongkos penggarapan dari pemilik. Kemudian yang ketiga adalah sistem pandigo, yakni seluruh modal datang dari pemilik, sementara pengairan, pemupukan, dan perawatan dilakukan oleh penggarap. Para pedagang Arab Selatan dan Yaman saat 200 tahun menjelang Islam datang telah mengadakan transaksi dengan bangsa India, Cina, dan lain sebagainya. Meskipun tradisi pertanian dan perdagangan mengalami kemajuan pesat, namun tidak memiliki roh atau semangat kemanusiaan. Permodalan dikuasai oleh para elit-elit pemodal. Sebagai contoh, pedagang meminjam modal pada konglomerat. Mereka wajib membayar utang dengan bayaran yang jauh lebih tinggi. Kondisi politik bangsa Arab sebelum masuknya Islam. Bangsa Arab tak memiliki sistem pemerintahan seperti dewasa ini. Misalnya tidak memiliki sistem peradilan, tidak memiliki sistem keamanan, tidak adanya pajak, dan lain-lain. Kepemimpinan mereka didasarkan pada suku-suku atau kabilah-kabilah yang tujuannya hanya untuk mempertahankan diri dari serangan suku lain. Ikatan kesukuan dibentuk berdasarkan hubungan nasab, perkawinan, ataupun sumpah setia. Agama bangsa Arab sebelum masuknya Islam. Sebelum Nabi lahir, masyarakat Arab sudah mengenal konsep Tuhan. Hanya saja dalam proses selanjutnya mengalami proses pembiasan yang mengakibatkan terjadinya pengingkaran prinsip tauhid tersebut. Mereka menyembah berhala atau paganisme. Di Ka'bah sendiri terdapat sekitar 360 buah patung. Patung yang paling populer adalah Manah atau Manata yang berada di Madinah, Al-Lata di Taif, Al-Uzza di Hijaz, dan Hubal yang paling besar diletakkan di dalam Ka'bah. Meskipun demikian, tidak semua orang Arab menganut paganisme. Sebagian kecil masih ada yang konsisten dengan agama Hanif atau Tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.